Kita masuk segmen yang terakhir. Di sini adalah uji hipotesis. Oke. Yang pertama adalah kita menguji rataan single tail begitu ya, atau satu sisi saja di mana variansi populasi diketahui. Nah, berarti kita bisa menggunakan di sini adalah menggunakan distribusi normal ya. Jadi ada sebuah pabrik yang dia itu mengklaim bahwa rataan umur bohlam lampu yang diproduksinya itu lebih dari 10.000 jam. Nah, misalnya Anda memiliki sebuah sampel yang terdiri dari 30 bohlam dan rata-ratanya itu adalah sebesar 9.900 jam dan diketahui standar deviasi populasinya 120. Nah, dapatkah kita menolak klaimnya tersebut? Nah, maka kalau kita rumuskan begitu ya. Di sini caranya adalah H0 berarti adalah mu sama dengan 10.000 ya. Nah, kemudian sekarang ini kan begini, mengapa ini kemudian menjadi lower tail begitu ya. Ini salah saya, sorry, ini lebih besar sama dengan. Nah, mengapa kemudian ini menjadi lower tail? Karena kan dia tidak ingin bohlamnya tersebut ditolak begitu ya. Atau ini kan adalah daerah penolakannya. Kalau dia mengklaim bahwa dia itu tahan lebih dari 10.000 jam ya, lebih dari 10.000 jam, maka jika dia kurang dari 10.000 jam maka kan dia akan menolaknya. Nah, maka inilah yang menjadi alfanya sebesar 5% tersebut ya. Nah, sehingga kalau kita tuliskan di sini caranya, Anda menentukan nilai X barnya sama dengan 1900 atau rataan dari populasinya itu. Kemudian ini adalah ini rataan dari sampel begitu ya, sebesar 1900. Ini sudah given ya. Kalau Anda diberikan dataset ya berarti Anda harus menghitung dengan cara tadi min nama variabelnya. Ini kemudian adalah mu 0 sebesar 10.000, sigmanya 120, n-nya 30. Di sini Anda bisa menggunakan z-nya sama dengan rataan sampel dikurangi dengan rata-rata populasi dibagi S per akar N. Nah, mengapa kemudian ini dibagi akar N? Karena ingat, dia sudah merupakan distribusi statistik sampel ya. Dan Anda kemudian melihat di sini, kalau misalnya ini saya jalankan semua, di sini kita lihat bahwa nilainya tersebut begitu ya. Nilainya tersebut sama dengan nilai statistiknya tersebut sama dengan minus 4 begitu. Nah, bagaimana cara Anda bisa mengambil keputusan? Maka di sini Anda mencari, kemudian ini adalah tes statistiknya kan, sebesar minus 0,4 begitu. Kemudian yang di sini Anda mencari critical value-nya dengan alpha sama dengan 0,05, Z alpha ya. Z alpha-nya tersebut sama dengan Z alpha tersebut maka sama dengan Q normnya tadi ya, untuk mencari. Ini kalau di Excel Z inverse begitu ya, 1 minus alpha, karena dia adalah batas kirinya. Ini kalau kita hitung, nah sebesar minus 1,64 sekian. Nah, dari sini saja ya, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa hipotesis awal ditolak karena nilai dari tes statistiknya itu ada di luar batas nilai kritis. Tapi kalau Anda mau lebih yakin lagi, Anda bisa menghitungnya dengan nilai p-value. Di sini kalau kita ketikkan nilai p-value-nya, pasti dia kurang dari 5% ya, betul. Nilainya kecil sekali ya, hampir mendekati 0. Oke. Jadi dengan yang demikian kesimpulannya, kita menolak klaimnya bahwa rataan umur hidup bohlam tersebut lebih dari 10.000 jam. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau kita menguji rataan juga. Variansi populasi juga diketahui, tetapi sekarang ini sifatnya adalah two tail ya. Jadi ada hasil sebuah sensus yang menyatakan bahwa rata berat king penguin yang hidup di Antartika tahun lalu itu adalah 15,4 ya. Karena sensus tentu saja dia bisa menjadi populasinya ya. Kemudian di sini dalam sebuah sampel yang terdiri dari 35 penguin, berarti itu adalah jumlah sampel ya. Ini kan sudah lihat, ini 15,4 adalah mu 0-nya, adalah nilai dari populasinya. Kemudian yang di sini adalah
ternyata yang dari tahun ini adalah sebesar 14,6 ya. Kemudian juga kalau Anda lihat jumlah sampelnya sama dengan 35, sigmanya adalah 22,5. Semuanya satuan dalam kilogram ya, yang berhubungan dengan rataan dan juga simpangan. Kita punya bahwa hipotesis nolnya sama dengan 15,4. Nah, Anda ingin tahu begitu ya, bahwa apakah dia sama atau tidak dengan 15,4. Kalau tidak sama berarti kan kemungkinannya 2. Berarti dia adalah mu-nya kurang dari 15,4 dan mu-nya adalah lebih dari 15,4. Sehingga kalau kita tuliskan maka akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini adalah daerah penolakan yang saya lingkari ini. Nah, sehingga kalau kita buat kodenya, ini adalah tes statistiknya tadi. Kalau kita jalankan, di situ Anda lihat bahwa kita mendapatkan nilai Z-nya minus 1,89 ya. Ini pun sama begitu ya. Di sini kalau Anda lihat, kalau tadi Anda menggunakan Z alpha, Anda ambil yang sebelah kiri saja. Nah, sekarang kita pakai nama yang baru adalah Z half alpha. Kita mengambil nilainya 2, Anda membuat satu vektor baru yang mana dia mengambil nilai minus Z dan juga mengambil nilai plus Z. Di sini kalau kita coba lihat begitu ya, maka nilai critical value-nya di sini sama dengan minus 1,95. Ya, Anda lihat minus 1,86 ada di antara rentang ini, sehingga kita tidak punya alasan untuk menolak H0-nya tersebut ya. Kalau Anda mau menghitung p-value-nya, maka boleh-boleh juga. Maka ini kita sebut sebagai p-value gitu ya. Maka ini sama dengan p-norm ya, dikalikan dengan namanya tadi apa ya? Namanya tadi adalah, oh ini ya tadi berarti. Namanya tadi adalah, ya Anda bisa kalikan dengan nilai Z yang ada di atasnya, itu sama saja ya. Silahkan kalau mau dihitung. Yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita melakukan, kita bersihkan dulu. Kalau kita melakukan single tail, variansi populasi tidak diketahui. Nah, ini juga tidak terlalu sulit. Anda bisa menggunakan distribusi T ya, tentu saja. Jadi sebuah label makanan menyatakan bahwa dalam sebuah kantong kue terdapat paling banyak 2 gram lemak jenuh ya. Maka itu adalah mu nol ya. Dalam sebuah sampel yang terdiri dari 35 kue, ini jumlah sampelnya N, adalah ditemukannya ternyata 2,1 gram ya. Itu menjadi X barnya. Nah, kalau standar deviasi sampel pasti ya, bukan populasi. Karena kalau yang diketahuinya populasi berarti dia menggunakan distribusi Z ya. Tapi ini S, standar deviasi sampel. Nah, Anda kemudian bisa hipotesis nolnya berarti kan dia ingin kurang dari itu, ya kan? Kurang dari itu. Nah, ini upper tail jelas karena dia tidak ingin yang lebih dari 2 itu terjadi begitu ya. Karena dia sudah punya klaim bahwa maksimal sama dengan 2 gram. Nah, maka dengan kondisi yang demikian, ini kita hitung adalah distribusi upper tailnya. Di sini kalau kita jalankan, maka dengan tes statistiknya ya. Di sini kalau Anda lihat ini kita jalankan seperti ini. T-nya kalau mau bisa Anda tulis 1,97. Nah, sekarang bagaimana kemudian cara kita? Apakah kita perlu 2 sisi? Tidak ya. Di sini kita hanya 1 sisi saja. Ya. Di sini kalau kita lihat, di sini hanya 1 sisi saja. Di sini kalau kita lihat maka T alpha 1,6 begitu ya. Nah, karena nilai dari tes statistik kita di sini itu dia lebih dari nilai kritisnya, maka di sini adalah akan ditolak hipotesis awalnya tersebut. Berarti itu lebih dari 2 gram ya per bungkusnya. Oke. Nah, bagaimana kemudian ini untuk hal yang mirip, variansi populasi juga tidak diketahui, tetapi sekarang kondisinya adalah tutel ya. Nah, ini kita menggunakan kasus penguin tadi,
ini ada sensusnya. Sensusnya tersebut kalau kita lihat rataannya masih sama 15,4. Kemudian di sini sampel tahun ini yang diambil 35. Di sini kemudian ternyata didapatkan hanya sebesar beratnya tersebut 14,6. Di sini kemudian sampelnya itu adalah 2,5 standar deviasinya, maksudnya 2,5 kilo. Anda bisa menggunakan tes statiknya seperti itu. Nah, teman kalau sekarang karena dia ingin menguji apakah dia sama dengan atau tidak sama dengan 15,4, tentu saja tutel ya. Karena berarti H1-nya adalah mu kurang dari 15,4 atau mu lebih dari 15,4. Nah, sehingga kalau kita tuliskan demikian, maka di sini kita dapatkan nilai dari tes statistiknya, atau di sini kita jalankan semua ya. Di sini kalau Anda lihat ini T ya. Karena nilai dari tes statistiknya tersebut ternyata masih ada di dalam rentang dari daerah penerimaannya, maka di sini bisa Anda simpulkan bahwa Anda harus menerima hipotesis awal ya. Anda tidak punya alasan untuk menolak hipotesis awalnya tersebut. Berikutnya kita coba menghitung kesalahan tipe 2 ya. Kita review sedikit. Kalau kesalahan tipe 1 begitu ya, atau disebut sebagai alpha, berarti dalam hal ini adalah false positif ya. Berarti di sini adalah mu-nya betul di sini, tapi justru Anda tolak. Ya, ini kan kesalahannya kalau kita menggunakan uji tutel ya. Jadi itu adalah kesalahan tipe 1, mu-nya hipotesis awal betul, tapi justru Anda tolak. Nah, sedangkan kesalahan tipe 2 ya, di sini adalah kita punya hipotesis awalnya sekian gitu ya. Nah, itu salah sebetulnya, tapi justru Anda terima, padahal kita punya hipotesis tandingan yang lebih benar gitu ya. Nah, itu yang menjadi kesalahan ini mu aksen, makanya kesalahannya ada di sini kan. Berarti kalau kita lihat dari kesalahan tipe 2-nya tersebut ya, itu adalah false negatif. Contoh begitu ya. Artinya kan kita harus tahu bagaimana kalau seperti itu, kita harus tahu nilai dari yang benarnya itu sebut berapa sebetulnya ya. Contoh, sebuah pabrik klaimnya tadi rataan hidup bohlam lampunya tersebut lebih dari 10.000 jam ya. Maka kalau kita lihat ini lower itu adalah 10.000 jam mu nolnya. Kemudian rataan umur bohlamnya kalau kita lihat di sini sama dengan 1.900 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini standar deviasi populasinya adalah 120. Nah, kemudian berapa probabilitas kesalahan tipe 2 dengan ukuran sampel 30 bohlam tersebut ya. Jadi hipotesis nolnya di sini lebih dari 10.000 begitu ya. Tetapi kalau Anda lihat sebetulnya ya, tadi saya bilang kan kalau kesalahan tipe 2 harus tahu mu aksen yang sebetulnya itu berapa. Sebetulnya di sini yang benernya begitu sama dengan 9.900 ya. Nah, maka di sini caranya kita sebetulnya bisa melihat bahwa kita bisa menghitung dengan distribusi normal. Maka ini adalah min yang benar begitu ya. Adalah min yang benar. Di sini kalau kita lihat ini upper tail ya harusnya, bukan, kita ada di atasnya. Di sini kalau kita lihat di sini adalah min yang benar Q, itu min asli, itu min yang kita duga. Standard deviasinya kita ingin menghitung yang di sebelah kanannya. Ya, sehingga kalau kita jalankan yang ada di sini ya. Di situ kalau Anda lihat di sini misalnya Anda mau mencari, berarti adalah nilai dari Q-nya ya, sebesar 9964. Jadi ada kesimpulannya, kalau rataan sampelnya lebih dari 9.964, maka hipotesis awalnya tidak perlu Anda tolak ya. Dan probabilitas kesalahan tipe 2-nya di sini sesuai dengan yang kita hitung tadi, 26%. Maka power of test-nya sama dengan 1 dikurangi probabilitas kesalahan tipe 2 tersebut. Oke. Bagaimana kemudian dengan kesalahan tipe 2 untuk yang tutel? Ini misalnya ada sensus lagi, tadi masih kasusnya adalah kasus yang penguin. Jadi kalau beratnya tahun lalu itu adalah 15,4 ya. Itu adalah dari populasinya. Kemudian yang di sini adalah mu yang benarnya adalah 15,1 ya. Standar deviasi populasinya adalah 2,5, ada di atas ya.
sampelnya 35, berapa probabilitas kesalahan tipe 2 ya. Di sini bisa kita tuliskan bahwa mu-nya sama dengan 15,4, standar deviasi min-nya 35 dan seterusnya. Sigma-nya 2,5. Di sini kalau Anda lihat ya. Nah, sekarang kita coba jalankan sampai sini. Ya. Maka itu Q-nya karena tipe 2 begitu ya. Maka kalau selama sampel Anda begitu ya. Kalau selama sampel Anda tadi ada di antara 14,57 dan 16,23, maka hipotesis awal Anda tidak akan ditolak. Nah, bagaimana kemudian cara mencarinya? Maka kita mencari di sini ya, probabilitas yang di sini, yang di batas bawahnya. Kan berarti kan di sebelah kiri, kemudian yang di kanan. Kemudian di sini difference di sini Anda menghitung 2P-nya tadi. Ya, karena Q-nya di sini sudah ada 2. Ya, Q-nya sudah ada 2. Q yang kiri dengan Q yang kanan. Maka otomatis kalau Anda menghitung sampai di sini saja ya, P-nya itu ada 2. Nah, P-nya adalah 0,99 dan 0,1. Nah, kita hipotesis tipe 2-nya ingin menghitung perbedaan dari dua buah P-nya tersebut dengan fungsi difference ini ya. Sama dengan 0,81. Jadi 0,89 atau cukup besar ya. Dan power of test-nya kecil. Oke? Di situ kita sudah bisa menghitung probabilitas kesalahan tipe 2. Yang terakhir adalah uji independensi. Di sini kalau Anda lihat, lagi-lagi kita menggunakan library-nya itu adalah MASS gitu ya. Jadi kalau kita jalankan, kemudian ini table begitu ya. Kalau Anda lihat ini, misalnya ini table itu ya saya definisikan sendiri sebagai namanya table. Nah, kita bisa membuat frekuensinya tersebut. Jadi yang orang yang merokoknya tersebut berat begitu ya, dan juga dia tidak pernah berolahraga ada 1. Perokok berat dia kadang-kadang berolahraga 7 dan sometimes berolahraga sama dengan 3 ya. Nah, Anda ingin melihat apakah ada hubungannya antara apakah dia perokok berat atau tidak dengan tingkat dia itu frekuensi olahraganya. Nah, kita bisa menggunakan uji independensi, dan kalau Anda ingat di buku Walpole ini dipakai dengan uji chi-square ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan dengan sangat sederhana begitu ya. Kita bisa menggunakan, mungkin kita jalankan terlebih dahulu. Di sini adalah chi-square test TBL begitu ya. Chi-square test kemudian TBL. Kalau kita jalankan di sini ya. Di sini kalau kita lihat nilai dari p-value-nya sebesar 0,48 ya. Kalau kita jalankan yang ini dulu. Nah, tetapi di sini dilihat bahwa ada warning begitu ya, bahwa hasil chi-square-nya ini mungkin tidak benar. Kenapa? Kalau Anda lihat ya. Karena ada yang nilainya kecil. Kalau Anda lihat yang di sini ya. Yang non dan sum itu ada yang nilainya hanya 1 dan 1. Nah, ini sama seperti pada saat kita menguji goodness of fit. Kalau nilainya itu kurang dari 5, tapi bukan observe ya, tapi sebetulnya adalah expected frequency, itu harus Anda gabungkan. Nah, maka di sini saya menggabungkan ya. Saya menggabungkan tersebut di sini adalah untuk saya menggabungkan di sini saya bind atau binding begitu ya. Di sini yang frekuensi tetap frekuensi, kemudian yang di sini yang tidak pernah dengan yang sum, artinya kolom yang tidak pernah dengan kolom yang sum sekarang menjadi 1. Saya run. Kalau misalnya Anda cek CTBL, saya salah ya, CTBL. Nah, sekarang Anda lihat ini sudah digabungkan. Ini 7, 87, 12, 9. Ini 4, 102 adalah 18 tambah 84, 7 dan 8. Nah, dengan seperti ini sekarang kalau kita jalankan lagi, nah sekarang Anda lihat hipotesis awalnya tetap tidak ditolak. Artinya kebiasaan merokok tetap independen terhadap apakah seseorang tersebut rajin berolahraga atau tidak. Tetapi di sini sudah tidak muncul lagi warningnya. Oke? Sekarang kita sudah selesai. Jadi kita sudah mempelajari banyak hal.
Nah, selanjutnya silahkan Anda lanjutkan ya, tergantung dari tipe soal yang dihadapi. Untuk sekarang saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.